Another water of the night. Let me paint the view. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Farah Febiana Putri dari kelompok 10. Pada video kali ini kami akan membahas topik yang relevan dalam mata kuliah sistem operasi, yaitu mengenai langkah-langkah instalasi VirtualBox yang merupakan software yang memungkinkan penggunanya untuk menjalankan berbagai sistem operasi di dalam satu komputer secara bersamaan. Kita langsung mulai ke langkah-langkahnya ya. Sebelum memulai instalasi VirtualBox, pastikan terlebih dahulu bahwa perangkat kalian sudah mengaktifkan fitur virtualisasi. Cara mengeceknya adalah dengan membuka Task Manager, kemudian pilih tab CPU, dan pastikan fitur virtualisasi dalam kondisi aktif. Selanjutnya, buka browser seperti Google Chrome dan kunjungi situs resmi VirtualBox di www.virtualbox.org. Setelah halaman terbuka, cari tombol download di sebelah kanan layar. Kalian akan diarahkan untuk memilih versi VirtualBox yang sesuai dengan sistem operasi yang digunakan. Karena kami menggunakan Windows, maka kami memilih opsi untuk Windows. Setelah diklik, proses pengunduhan akan mulai berjalan. Setelah selesai diunduh, buka file instalasi. Tampilan instalasi VirtualBox akan muncul. Setujui persyaratan pengguna, lalu tekan Next untuk melanjutkan. Within the inner heart I plead for you to talk to me. Pada halaman ini, kalian juga bisa memilih untuk menambahkan shortcut atau tidak. Ini tidak akan berpengaruh besar pada fungsionalitas program. Klik install dan tunggu hingga proses instalasi selesai. Nah, beginilah tampilan VirtualBox setelah berhasil diinstal. Berikutnya, kami akan memasang sistem operasi Kali Linux di VirtualBox yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Ya, terima kasih kepada rekan saya, Fahara, yang telah menjelaskan bagaimana cara memasang VirtualBox pada perangkat keras. Nah, jadi saya di sini ada beserta Walidin akan menunjukkan bagaimana kiranya cara untuk memasang Kali Linux pada VirtualBox tersebut. Silakan disimak bagaimana caranya. Yang pertama itu kita kunjungi dulu ya websitenya itu kali.org. Nah, di sini kita langsung install yang versi terbaru. Di sini tuh Kali Linux 2024.3. Ya, kita install yang direkomendasikan. Lalu kita tunggu proses instalasinya. Nah, jika sudah terinstall, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu kita bisa jalankan VirtualBox-nya. Nah, VirtualBox ini kan tipenya dia memerlukan sebuah ruang untuk menjalankan sistem operasi yang diinginkan. Jadi kita di sini membuat ruang baru, tekan New, lalu masukkan nama. Di sini saya menggunakan Kali Linux sesuai dengan nama sistem operasinya. Lalu tentu saja menggunakan tipe Linux, dan karena Kali Linux ini dia berdasarkan sistem operasi Debian dari Linux juga. Di sini saya menggunakan versi Debian yang 64 bit. Lalu kita tinggal tekan next saja. Nah, di sini ada pembagian memori ya, ini RAM. Nah, jadi di sini RAM yang saya gunakan itu hanya 8 GB. Jadi saya alokasikan sekitar 3,5 GB-nya itu ke dalam mesin VirtualBox ini. Dan untuk prosesor kira-kira ada 4. 3-4 itu sudah cukup. 4 core.
Lalu yang selanjutnya itu saya lakukan adalah pengalokasian hard disk yang digunakan. Di sini saya mengalokasikan penyimpanan VirtualBox saya Kali Linux ini sebanyak 50 GB dari disk yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan disk D karena ada ruangan di sana. Lalu tinggal tekan next, dan beginilah sekiranya rangkuman dari semua perangkat keras yang dibagi untuk menjalankan mesin virtual ini. Nah, untuk selanjutnya kita harus menjalankan sebuah pengaturan agar ISO Kali Linux yang sudah kita download tadi bisa dijalankan oleh VirtualBox ini. Jadi yang pertama kita tekan settings. Untuk general, kita menjalankan shared clipboardnya itu bidirectional agar kedua informasi bisa dijalankan oleh mesin tanpa perlu ditransfer sana sini. Lalu untuk sistemnya itu sudah di set seperti yang tadi ya. Untuk displaynya saya buat 128 MB yang paling tinggi agar tampilannya itu tidak laggy atau lemot ya. Lalu untuk bagian storage di controller IDE itu ada tulisan empty, di situ kita tekan, lalu akan muncul di sebelah kanan itu optical drive. Kita tekan bagian ada logo CD. Hal itu akan kita pilih choose a disk file dan kita pilih ISO Kali Linux tadi yang kita download sebelumnya. Nah, sudah selesai semua, tinggal kita langsung start saja. Nah, untuk pemberitahuan yang ini itu menjelaskan bahwa sekiranya pointer dari device luar untuk masuk ke dalam mesin virtual ini harus ditekan CTRL yang sebelah kanan agar bisa digunakan. Nah, beginilah tampilan dari BIOS Kali Linux. Nah, yang pertama kali kita lakukan itu adalah graphical install. Sini saya akan jelaskan step by step bagaimana caranya untuk menjalankan graphical install dari Kali Linux. Nah, tampilan pertama itu adalah pemilihan bahasa. Di sini saya menggunakan bahasa Indonesia. Lalu di sini ada pilih lokasi, tentu saja Indonesia, dan keyboard, susunan keyboard Inggris Amerika karena kita menggunakan susunan keyboard yang serupa. Nah, setelah terhubung dengan internet, sistem akan mendeteksi langsung ya. Lalu halaman akan berganti kepada nama atau host, nama host dari sistem ini. Di sini saya menggunakan nama hostnya Kali seperti sistem operasi yang diinstal. Nah, untuk nama domain itu dikosongkan saja. Lalu di sini akan diminta untuk memasukkan username. Di sini saya memasukkan nama dari kelompok kami, kelompok 10 reload ya. Nah, selanjutnya akan diberikan opsi untuk membuat sebuah kata sandi. Kata sandi ini akan diperlukan saat ingin masuk ke dalam sistem. Jadi jangan sampai lupa. Nah, selanjutnya ada partisi hard disk. Di sini kan tadi saya masukkan 50 GB ya dari disk D saya. Hal ini akan memberi opsi apakah sekiranya 50 GB tadi harus dipartisi atau tidak. Di sini saya tidak menggunakan partisi tersebut. Jadi gunakan seluruh hard disk. Nah, saat di sini ada opsi pemilihan perangkat lunak, di sini ada Kali Linux akan langsung mengaktifkan opsi XFCE ya, XFCE.
itu Kali Linux punya desktop yang default. Nah, karena saya di sini memiliki perangkat keras yang lumayan sanggup untuk menjalankan program ini, maka saya akan memilih perangkat lunak GNOME ya. Jadi nonaktifkan XFCE, lalu aktifkan GNOME, karena untuk GNOME itu preferensi saja, ini lebih lancar. Pada bagian pasang bootloader GRUB-nya, pilih opsi ya. Nah, di sini proses penyelesaian instalasinya akan memakan waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Jadi mungkin bisa ditunggu sebentar. Nah, saat sudah selesai instalasi, maka program ini akan otomatis menjalankan proses reboot ya, reboot dari sistem operasinya. Nah, dalam hitungan beberapa detik sistem operasi ini akan masuk ke dalam tampilan dari profil sistem operasi ini yang sudah dimasukkan sebelumnya. Ada tulisan reload di situ, tinggal kita tekan. Lalu selanjutnya masukkan kata sandi yang sudah kita set sebelumnya. Dan ya, beginilah tampilan dari sistem operasi Linux yang sudah berhasil dipasang. Ada beberapa perintah atau instalasi lanjutan dari Kali Linux untuk membuat interface dari Linux ini lebih smooth, lalu lebih banyak program yang terinstall dan juga fitur-fitur lainnya. Hal tersebut mungkin bisa dilakukan jika tadi memorinya cukup ya. Nah, karena tadi device ini hanya memiliki memori 8 GB dan untuk program ini saya hanya memasukkan 3,5 GB, jadi untuk perluasan seperti itu kami tidak masukkan. Baiklah, sekian dari video instalasi VirtualBox serta Kali Linux di dalamnya. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.